Baik, kita lanjut untuk materi yang kedua tentang bullying atau sering kita sebut bully. Itu materi kedua ya. Masih semangat adik-adik semuanya? Mau cepat atau mau lambat? Ini nggak kompak. Sebelah sini mau lambat, ini mau cepat. Kita ambil jalan tengah ya. Kita sedang-sedang saja. Dengan syarat serius tapi santai. Yang penting materi yang disampaikan bisa diterima dan ditangkap oleh adik-adik semua. Kenapa tujuannya itu harus materi sampai dan diterima dan dimengerti oleh adik-adik semua? Karena materi bullying ini sudah sangat meresahkan di dunia pendidikan khususnya. Sering kita lihat di televisi banyak terjadi bullying atau bully. Nah, tujuan kami datang ke sini diberi kesempatan oleh Dewan Guru untuk menyampaikan beberapa hal yang tentunya penting untuk bekal adik-adik ke depannya. Adik-adik ini rata-rata usianya 16 dan 17 ya, yang mana masuk kategori remaja yang bentar lagi beranjak ke dewasa. Ya, baik, kita masuk ke materi. Apa itu bully? Bully dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau lisan. Merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Itu bully. Penindasan atau kekerasan ini dilakukan biasanya oleh orang yang dia lebih kuat, lebih berkuasa, baik secara fisik ataupun secara mungkin materi ataupun secara dia lebih banyak temannya. Itu cenderung dia sebagai pelaku bully. Ya, ngantuk. Jadi mau main handphone dulu atau mau dengar materi dulu? Kalau mau main handphone dulu, kita tunggu. Kita kasih waktu berapa menit mau main handphone dulu? Berapa menit? Hah? Kita kasih waktu. Yang mau main handphone. Kita tadi mau serius ya, serius, santai gitu. Handphonenya simpan aja dulu, handphonenya letak. Boleh buka pesan, balas pesan, setelah itu handphonenya ditaruh lagi. Ya. Baik, jadi itu tadi pelaku bullying cenderung orang yang lebih kuat, orang yang lebih kuat dari secara fisik, secara materi ataupun secara sosial. Bullying dapat terjadi secara verbal, fisik ataupun sosial, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Jadi bullying ada berapa itu? Bisa dipahami? Bullying dapat terjadi secara verbal, fisik ataupun sosial, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Ada berapa jenis bullying? Yang bilang 3, angkat tangan. Mana yang bilang 3 tadi? Yang berani, yang bertanggung jawab untuk menjawabnya. Coba, mana yang bilang 3 tadi? Yang bilang 4 mana? 4. Ya. Dari kata-kata itu dapat kita pahami bullying ada 4. Kalau dari kata-kata itu ya,
secara next, kita buka aja langsung. Pertama, bullying secara verbal. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual ataupun pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya. Nah, ini tadi dijelaskan di situ perilaku ini dapat berupa banyak ya, contohnya tadi. Banyak. Jadi tanpa kita sadari, kita itu sudah melakukan bully. Tanpa kita sadari, melihat contoh yang banyak itu adik-adik, tanpa kita sadari kita sudah melakukan bully gitu. Tapi mungkin tidak terlalu kasar ataupun memang tujuannya tidak menyakiti, hanya bercanda. Sering kita melakukan bully itu. Nah contohnya, sering kita biasanya bercanda ini cowok gitu kan, dia dibilangnya, jabrik, rambutnya berdiri kan, bilang jabrik gitu kan, itu dia termasuk dalam bully. Kembali lagi tergantung apakah teman yang diberikan julukan itu dia terima atau enggak. Nah itu, sekali kita bilang teman itu, jabrik gitu, kalau dia tertawa, berarti dia oke-oke aja, dia suka dengan julukan itu. Tapi kalau dia diam, dia nggak terima, berarti dia nggak suka kan? Berarti itu termasuk dalam bully. Nah, kalau sudah seperti itu, adik-adik, jangan diteruskan. Stop sampai di situ. Cari bahan bercanda yang lain. Apalagi bully secara verbal itu contohnya ada. Nah ini ajakan seksual atau pelecehan seksual. Nah ini itu adik-adik ini yang usia 16-17 tahun ini kan lagi puber nih, bentar lagi mau dewasa. Jadi penasaran dengan yang namanya ya biologis ya, biologis, kita bicara biologis. Gimana sih berhubungan badan itu rasanya gitu? Gimana sih rasanya berciuman itu gimana gitu? Nah ini hati-hati. Ini biasanya yang sering melakukan bullying verbal ini adalah laki-laki. Mereka sering apa bahasanya ya? Sering merayu atau mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk perempuan. Ya tujuannya tadi untuk mengajak melakukan hal-hal dewasa tadi. Itu tujuannya. Itu termasuk dalam bullying. Kenapa itu tidak boleh? Karena adik-adik belum dewasa. Belum dewasa, dan itu juga di dalam agama dilarang, ya. Apalagi sampai melakukan pelecehan seksual. Tahu pelecehan seksual? Apa contohnya? Coba yang laki-laki dulu ditanya. Coba perwakilan laki-laki lah. Apa itu contoh pelecehan seksual? Atau bisa menjelaskan pelecehan seksual? Coba. Gak ada yang bisa jawab. Coba. Apa? Apa? Coba. Gak main laki-lakinya nih. Coba yang perempuan ya, yang perempuan. Apa? Contoh pelecehan seksual, atau ada yang bisa menjelaskan apa itu pelecehan seksual? Contohnya aja. Hah? Baik, perhatikan semuanya. Perhatikan. Perhatikan. Adik-adik kan beranjak nih dari fase anak-anak menuju remaja.
kemudian remaja itu bentar lagi mau dewasa. Jadi ada kebiasaan anak-anak itu dengan lawan jenisnya bercanda itu biasa aja. Contohnya, mungkin dia peluk-pelukan gitu. Kalau anak-anak biasa kok, biasa anak kecil. Nah, kalian yang sudah remaja, apalagi mau beranjak dewasa, hal-hal seperti itu tidak boleh lagi dilakukan dengan lawan jenis. Ya? Siapa bilang boleh? Siapa bilang boleh? Jelaskan, kenapa boleh? Ini serius ya, jangan dibawa bercanda, ini poin penting. Videonya yang bagus, Kak. Kenapa? Ini poin penting, tuh adik-adik yang bentar lagi mau dewasa. Videonya yang bagus, nonton gitu. Baik, lanjut. Ada bullying secara fisik. Ini yang kedua. Yang termasuk dalam garis ini ialah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menudai, mencakar, merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Kendati bullying di sini adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian bullying ini secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Di situ dijelaskan, ini kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Kenapa? Karena bullying secara fisik ini jelas, dan kita sadari. Kita mukul teman, kita nyakar teman, ada tertinggal bekasnya, dan itu bisa langsung pidana penganiayaan, dan adik-adik bisa proses hukum secara langsung. Itu kenapa bullying secara fisik tidak sebanyak bullying secara bentuk lain, yaitu secara verbal tadi yang sudah dijelaskan, yang sering kita lakukan tanpa kita sengaja dan sadari. Baik, lanjut. Bullying secara sosial merupakan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, gelikan mata, helaan napas, sindiran, tawa, mengejek, dan bahasa tubuh yang menilai. Nah, ini tadi secara sosial ini cenderung dilakukan oleh orang yang memiliki kekuatan di sosial. Contohnya dia banyak teman, dan dia tidak suka dengan salah satu teman yang lain. Dia mempengaruhi teman yang lain untuk tidak berteman dengan yang satu tadi. Itu termasuk bullying secara sosial. Jadi kalau adik-adik yang masih ada sering mengucilkan temannya, jangan dilakukan lagi. Ya, itu termasuk dalam bullying, dalam kategori bullying. Selanjutnya ini cyberbullying yang keempat. Bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video, atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Nah, kalau cyberbullying, rasanya adik-adik sudah paham semua ya. Bullying melalui media elektronik. Next, dampak bullying. Dampak bullying terhadap korban. Nah, ini dampaknya ya. Kepercayaan diri yang merosot, malu, trauma, merasa sendiri, serba salah. Takut sekolah dan korban mengasingkan diri dari sekolah. Menderita ketakutan sosial, kesakitan fisik dan psikologis hingga timbul keinginan untuk bunuh diri. Untuk saksi merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana bahayanya dampak bullying ini. Dampak yang paling bahaya bisa menyebabkan korban bunuh diri, dan ini sudah pernah terjadi. Betul? Ya, adik-adik sudah punya handphone semuanya bisa lihat di sosial media atau di berita-berita online.
sudah pernah kejadian. Jadi jangan dianggap sepele bullying ini. Kenapa bisa sepele? Karena ini bullying berdasarkan dari kebiasaan sehari-hari yang kita tanpa sadari kita sudah melakukan. Secara terus-menerus kita lakukan, menjadi karakter kita, terbentuk dalam diri kita jadi pembuli tanpa kita sadari. Nah, itulah tujuan kami datang ke sini, supaya kebiasaan-kebiasaan guru adik-adik diubah, jangan diteruskan lagi. Karena apa? Adik-adik bentar lagi sudah menjadi orang dewasa. Orang dewasa sudah terbentuk pribadinya, karakternya. Jangan sampai terbentuk karakter yang membuli. Nah, nanti kita bahas lagi tentang pembuli ya, dampaknya. Next. Nah, dampak bullying bukan cuma terhadap korban, tetapi juga bisa terhadap pelaku. Pelaku bullying akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain. Ini tadi, pada saat mereka dewasa, mereka akan merasa mereka melakukan kekerasan, mereka melakukan pengancaman, itu hal biasa. Kenapa? Karena sudah mereka lakukan sejak dari kecil sampai besar terbawa-bawa. Nah, itu yang bahayanya kalau kita sering melakukan bullying. Ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosial. Ini lebih parah lagi, karena kebiasaan dia membuli itu, nanti pada saat dia dewasa, dia akan berpotensi melakukan kriminal, jadi penjahat. Kalau sudah menjadi pelaku kriminal, berurusan dengan polisi, terjerat hukum, masalah pidana, itu masa depan bisa hancur. Kenapa? Karena sudah ada catatan residivis, pelaku tindak pidana. Itu yang tidak mau kami semuanya terjadi ke adik-adik. Karena adik-adik inilah nanti penerus kami semuanya. Ada nanti giliran adik-adik yang berdiri di depan sini menyampaikan materi, dan mungkin kami dari kepolisian atau dari ibu-ibu guru, bapak-bapak guru yang mendengarkan ada, atau bisa nanti adik-adik yang berdiri di depan memberikan materi untuk adik-adik penerus kita lagi yang di bawah kalian. Ada masanya, karena kami semua berdua sama bapak ini dulu pernah juga seperti kalian mendengarkan. Nanti giliran lagi untuk berbicara ini ada masalah. Baik, lanjut. Nah, setelah kita mengetahui bahaya dampak bullying ini, langsung kita masuk ke dalam pencegahan supaya bullying ini tidak ada terjadi, tidak ada lagi anak SMK di SMKN Negeri 1 Kampung ini, khususnya angkatan ini, yang menjadi pelaku bullying. Pencegahan anak mengembangkan budaya relasi pertemanan yang positif. Nah, ini pertemanan positif yang tadi, jangan memilih teman, harus menghargai setiap perbedaan, dan biasakan saling menolong, saling membantu, menjaga kekompakan, karena kalian ini semuanya nanti akan menjadi teman satu angkatan. Betul? Betul. Kalian akan jadi teman satu angkatan. Nantinya setelah kalian dewasa, ini yang seperti kami alami ya, seperti yang kami alami yang duluan dewasa sudah tamat sekolah. Nanti kalian akan mencari teman-teman kalian ini. Kalian buat grup WhatsApp lah, alumni SMKN 1 Tapung Hilir tahun 2024, ada grupnya nanti. Pasti ingat kalian semua teman kalian ini nanti. Ada dari sekarang secara positif dan sehat.
ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. Nah, ini undang-undang yang mengatur, dan ini bisa berpengaruh buruk bagi pelaku bullying untuk masa depannya karena bisa terjerat dengan hukum. Next. Ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 9 ayat 1A, yang menyebutkan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di samping pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik atau pihak lain. Dan untuk masalah hukum tentang bullying ini juga ada keluar Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, bukan hanya ada undang-undangnya, ada pasalnya, Permendikbudnya sudah ada juga untuk bullying ini. Ini salah satu bentuk keseriusan pemerintah negara ini dalam mengatasi bullying yang memang banyak terjadi sekarang akhir-akhir ini. Next. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 80 tentang perlindungan pasal 80 ayat 2, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, luka berat maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta. Mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya tadi setelah itu ada sesi pertanyaan untuk sosialisasi tadi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap ataupun gestur, mohon dimaafkan. Dan lanjut ke sesi